Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kalisya Salsabila Irwandi, NPM 2024102013. Materi yang mau saya bahas pada kali ini, semantik sebagai landasan pemahaman makna dalam pembelajaran bahasa. Latar belakang: bahasa merupakan alat komunikasi yang keberhasilannya dipengaruhi oleh pemahaman makna. Semantik sebagai cabang linguistik mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan konteks penggunaannya. Menurut Lyons, Palmer, Kruse, dan Levinson, makna berkaitan dengan sistem bahasa, hubungan antar makna, serta konteks komunikasi. Oleh karena itu, makalah ini membahas penerapan teori semantik melalui analisis teks berita. Landasan teori semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji makna dalam bahasa. Kajian semantik mencakup makna kata, frasa, kalimat, serta hubungan makna antar satuan bahasa. Melalui semantik dapat dijelaskan bagaimana suatu makna terbentuk, dipahami oleh penutur dan mitra tutur, serta digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Dengan memahami semantik, seseorang tidak hanya mengetahui arti suatu kata secara harfiah, tetapi juga mampu memahami hubungan makna yang terdapat dalam suatu tuturan atau teks. Semantik memiliki peran penting dalam membantu proses komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara cepat. Menurut Lyons, tahun 1977, semantik merupakan kajian ilmiah yang membahas makna dalam bahasa, terutama hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan konsep atau referensi yang diwakilkannya. Lyons menegaskan bahwa setiap unsur bahasa memiliki makna konseptual yang menjadi dasar dalam proses penyampaian informasi. Dengan demikian, pemahaman terhadap makna konseptual sangat diperlukan agar komunikasi berlangsung secara efektif. Palmer, tahun 1981, berpendapat bahwa makna merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem bahasa. Makna tidak hanya terdapat pada kata secara terpisah, tetapi juga terbentuk melalui hubungan antar kata dalam suatu struktur kalimat. Sementara itu, Kruse 2000 menjelaskan bahwa kajian semantik tidak hanya berfokus pada arti kata, tetapi juga membahas berbagai hubungan antar makna, seperti sinonimi, persamaan kata, anonimi, lawan kata, hiponimi, hubungan umum atau khusus, polisemi, satu kata dengan beberapa makna, dan homonimi, kata yang memiliki bentuk sama tetapi makna berbeda. Kajian tersebut membantu menjelaskan keterkaitan makna antar kata sehingga pemahaman terhadap suatu teks menjadi lebih mendalam. Levinson 1983 menambahkan bahwa makna suatu ujaran tidak selalu dapat dipahami hanya melalui arti leksikalnya. Dalam banyak situasi, makna juga dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasa, seperti latar belakang pembicaraan, hubungan antara penutur dan lawan tutur, tujuan komunikasi, serta kondisi sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks menjadi faktor penting dalam penafsiran makna secara tepat dan menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Teori semantik menurut Lyons. Konseptual merupakan makna utama atau makna dasar yang dimiliki oleh suatu kata. Makna ini bersifat objektif karena berhubungan langsung dengan konsep atau referen yang diwakili oleh kata tersebut. Oleh sebab itu,
makna konseptual dapat dipahami tanpa dipengaruhi oleh situasi, konteks, maupun penafsiran individu. Sebagai contoh, kata banjir mengacu pada peristiwa meluapnya air yang menutupi atau menggenangi suatu wilayah. Makna tersebut merupakan pengertian dasar yang dapat dipahami secara umum tanpa mempertimbangkan keadaan komunikasi tertentu. Teori semantik menurut Palmer berpendapat bahwa makna tidak hanya ditentukan oleh arti masing-masing kata, tetapi juga dibentuk melalui hubungan antar kata. Dalam sebuah kalimat, susunan atau struktur kalimat berperan penting dalam membentuk makna sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara utuh. Memahami sebuah kalimat tidak cukup hanya mengetahui makna leksikalnya, setiap katanya, melainkan juga perlu memperhatikan hubungan gramatikal dan semantis antar kata yang membangun keseluruhan makna kalimat. Teori semantik menurut Kruse mengemukakan konsep hubungan makna sensatio relation sebagai salah satu kajian penting dalam semantik. Hubungan makna tersebut meliputi sinonimi, antonimi, hiponimi, polisemi, dan homonimi. Berbagai hubungan makna tersebut menunjukkan bahwa setiap kata memiliki keterkaitan dengan kata-kata lain dalam suatu sistem bahasa. Pemahaman terhadap relasi makna ini membantu pembaca atau penutur dalam penafsirannya makna suatu teks secara lebih tepat dan menyentuh. Teori semantik menurut Levinson menjelaskan bahwa pemaknaan bahasa tidak hanya bergantung pada makna leksikal. Faktor-faktor seperti situasi komunikasi, kondisi sosial, tujuan penutur, serta hubungan antara penutur. Analisis data, teks yang dianalisis, judul beritanya pemerintah menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Kalimantan Selatan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat yang berdampak banjir di Kalimantan Selatan. Bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok diberikan untuk meringankan beban warga tersebut. Pemerintah berharap proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat melalui kerjasama berbagai pihak. Analisis berdasarkan teori semantik. Analisis menurut Lyons, kata pemerintah, bantuan, banjir, masyarakat, logistik, obat-obatan, dan pemulihan memiliki makna konseptual yang jelas sehingga pembaca dapat memahami isi berita secara objektif. Contohnya, kata bantuan bermakna pemberian sesuatu kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan kata banjir merujuk pada bencana akibat meluapnya air. Analisis menurut Palmer, makna berita dibentuk oleh hubungan antar kata dalam kalimat. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat, memiliki hubungan semantis sebagai berikut. Pemerintah artinya pelaku, menyalurkan artinya tindakan, bantuan logistik adalah objek, masyarakat adalah penerima bantuan. Analisis menurut Kruse, beberapa hubungan makna ditemukan dalam teks hiponimi. Bantuan bisa disebut dengan makanan, obat-obatan, atau kebutuhan pokok. Ketiga unsur tersebut merupakan jenis bantuan sinonimi. Meringankan beban sama dengan membantu, antoniminya pulih sama dengan terdampak. Analisis menurut Levinson, makna berita dipahami melalui konteks terjadi bencana. Ungkapannya, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat. Tidak hanya menunjukkan harapan secara leksikal, tetapi juga mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terkena bencana. Konteks sosial membuat pembaca memahami tujuan penyampaian informasi tersebut. Pembahasan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa teori semantik yang dikemukakan oleh Lyon 1977, Palmer 1981, Kruse 2000, dan Levinson 1983 memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan proses pembentukan dan pemahaman makna bahasa. Meskipun masing-masing ahli memiliki fokus kajian yang berbeda, seluruh teori tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana makna disampaikan dan ditafsirkan dalam suatu teks. Oleh karena itu, penggunaan keempat teori secara terpadu mampu menghasilkan analisis makna yang lebih komprehensif. Menurut Lyon tahun 1977, makna konseptual menjadi dasar utama dalam memahami informasi yang terdapat pada teks berita. Kata-kata seperti pemerintah, bantuan, dan banjir mempunyai referensi yang jelas sehingga pembaca dapat menangkap informasi secara objektif. Tanpa memahami penafsiran yang berbeda, makna konseptual tersebut berfungsi sebagai landasan awal dalam memahami isi teks. Sebelum pembaca melakukan interpretasi yang lebih mendalam terhadap pesan yang disampaikan. Pendapat Lyon ini menunjukkan bahwa setiap unsur bahasa memiliki makna dasar menjadi acuan dalam proses komunikasi. Palmer tahun 1981 menjelaskan bahwa makna sebuah kalimat tidak hanya ditentukan oleh arti masing-masing kata, melainkan juga oleh hubungan antar kata yang membentuk suatu struktur kalimat. Susunan unsur-unsur kalimat seperti pelaku, tindakan, objeknya, dan penerima tindakan berperan dalam menciptakan makna yang utuh. Dengan memahami hubungan tersebut, pembaca dapat mengetahui alur informasi secara lebih jelas sehingga pesan yang disampaikan penulis menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun makna suatu tuturannya. Menurut Kruse tahun 2000 menekankan pentingnya hubungan antar makna dalam memperkaya pemahaman terhadap suatu teks. Pada teks berita yang dianalisis, kata makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok merupakan hiponim dari kata bantuan karena ketiganya termasuk jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakatnya. Selain itu, adanya hubungan sinonimi pada beberapa kosakata yang membantu pembaca memahami informasi meskipun menggunakan pilihan kata yang berbeda. Dengan demikian, kajian hubungan makna menjadi Kruse memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keterkaitan antar unsur bahasa yang memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan isi teks. Sementara itu, Levinson 1983 menegaskan bahwa pemahaman makna tidak cukup hanya didasarkan pada arti leksikal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks penggunaan bahasa. Kalimat yang menyatakan harapan pemerintah agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga mengandung makna implisit berupa perhatian, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini menunjukkan bahwa konteks sosial, situasi, komunikasi, serta tujuan penutur memiliki peran penting dalam proses penafsiran makna, sehingga pesan dapat dipahami secara lebih cepat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa teori semantik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Penerapan teori-teori semantik dari Lyon, Palmer, Kruse, dan mengembangkan kemampuan membaca secara kritis. Kesimpulannya, semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa dan memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa. Teori Lyon menekankan
makna konseptual sebagai dasar pemahaman bahasa. Palmer menjelaskan bahwa makna dibentuk melalui hubungan antar kata dalam kalimat. Kruse mengkaji hubungan antar makna sehingga memperkaya interpretasi terhadap teks. Levinson menegaskan bahwa konteks komunikasi turut menentukan pemaknaan suatu ujaran. Hasil analisis terhadap teks berita menunjukkan bahwa keempat teori tersebut dapat diterapkan secara terpadu untuk mempelajari bahasa menjadi lebih efektif apabila peserta tidak hanya mempelajari struktur bahasa tetapi juga memahami makna dan konteks penggunaannya. Itulah tadi materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.